Ya, hari ini tanggal 11 ya, jam 8.45. Jadi saya tadi tertarik buka-buka emiten-emiten yang baru IPO ya. Nah, saya menemukan yang menarik itu di emiten LABS ya, Labs, UBS Merdeka Indonesia Tbk Syariah ya. Kalau untuk profilnya, pokoknya ini jualan alkes ya, alat kesehatan. Nah, ini listingnya kemarin ya, tanggal 10. IPO-nya 102, IPO share-nya 700 juta atau 7 jutaan ya, 7 jutaan ya. 7 juta lot, jumlah IP-nya 71 miliar. Ini papan pengembangan ya. Kita lihat statistik. Kalau dari net income sih kecil ya, sebenarnya kecil ya. Cuman PR-nya nggak usah dihitung lah untuk saat ini ya, karena baru IPO 1 hari. Nah, kalau saham-saham IPO teman-teman udah jangan memperhatikan yang namanya fundamental dulu ya. Ingat, kalau IPO jangan memperhatikan fundamental dulu, tapi memperhatikan yang pertama adalah jenis usahanya dan perusahaannya. Itu aja kalian kalau mau suka dengan saham yang melantai di bursa, kalian cek perusahaannya ya, perusahaannya seperti apa nih. Terus cek manajemennya seperti apa ya. Nah, terus yang paling utama itu sebenarnya underwriter-nya siapa gitu ya. Underwriter yang menerbitkan untuk menampung istilahnya marketingnya lah gitu ya. Istilahnya marketing mau jualan nih, nah ditampungnya sama si underwriter-nya ya. Nah, teman-teman, saya yang menarik itu lihat lapisan market maker ya. Nah, ini Lukas sama karena seperti ini. Kalau dari teman-teman mungkin ya hanya terlihat cuma volume aja mungkin ya. Nah, kalau di saya menariknya apa? Nah, kita bahas ini dulu deh. Ini saya rangkum ya, pengembangan 10 Juli, distributor Alkes, nominalnya 20, IP-nya harus 20. Nah, tinggal dibagi aja tuh ya. Sekarang berapa gitu ya. Kalau di sini sih PBB-nya berapa ini? PBB-nya berapa ya? Untuk saat ini ya kan sekarang harganya 10 kali ya. Waktu itu tinggal dibagi aja, sudah 20 bagi 20 berapa tuh? 5, 6 ya, 6 kalian ya. Iya. Iya, sekitar 6 kalian. Kalau waktu itunya sekitar 6 kalian. Nah, sekarang udah 10 kali ya. Udah 137. Berdasarkan ini ya. 10,96. Ya kan? Kalau malahan di sini dihitungnya PBB cuma 12,50 hitungannya. Murah banget ya. Nah, teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Nanti kalian bila menemukan, ingat ya, bila menemukan saham IPO yang seperti ini, nanti kalian lihat ke depannya seperti apa. Yang menarik ini cuma satu, yang namanya broker summary-nya. Yang saya menarik cuma satu itu aja, broker summary-nya. Yang pertama, kemarin waktu dia sebentar sayang, nih, waktu kemarin diarahkan itu kan transaksinya 131 ya, lot ya, net volumenya 1,8 miliar, average-nya 137. Nih lihat, yang nampung adalah cuma satu broker ya, yang nampung itu cuma satu broker Orchid. Nah, digroskan nih lihat. Ini yang nampung cuma dua broker lah, cuman ini si CP udah langsung caw ya. Cuman ini si MG ini dia berani untuk ngeganjal di harga 137, diarahkan sampai terus diganjal gitu kan. Nah, yang satu lagi underwriter-nya si YJ. Ini dua broker ini adalah broker-broker yang sama-sama suka ngebadarin sebuah emiten ya. Terdeteksinya biasa kan kalau saya bilang si YJ suka bekerja sama sama si YB biasanya.
Cuman sekarang, ya makasih saya. Nah, sekarang si YJ menggunakan broker MG sebagai temannya ya. Di sini terdeteksi sebagai bandar lokal ya. Di sini bandar lokal ya. Ini terjelas banget, jangan yang ini ya. Ya ini kan baru apa namanya, baru mau buka, bisa suka ada seperti ini. Biasanya copy paste dari hari sebelumnya. Nah, perhatikan yang ini nih. Ini adalah broker istilahnya bandar lokal. Jadi bandar lokalnya itu sekarang salah satunya itu CMG ya. Mungkin nanti ke depannya mungkin nambah gitu ya. Kita grosskan lagi. Nah, di gross si YJ tidak terlihat jualan. Ya, tidak terlihat jualan si YJ ya. Tidak terlihat jualan. Nah, kalau di net kan dari 7 juta itu baru keluar 131.000. Kecil banget kan? Nggak sampai 1 juta acan ya. Ya, jadi kita lupakan dulu fundamental dulu ya kalau di saham IPO itu ya. Kita akan ngebahas ini soal si MG dulu ya. MG udah ketahuan dia sebagai broker kawakan lah, dia yang suka istilah memainkan sebuah emiten gitu kan. Kemarin di tanggal 10 itu ya si MG ini yang nampung barang. Pertanyaannya kan tidak mungkin nampung hanya buat koleksi aja. Sedangkan si MG manuvernya luar biasa. Si MG itu biasanya berdasarkan teori biasanya ya, teori biasanya nih. Mudah-mudahan sesuai dengan teori. Bahwa si MG itu kalau mau jualan, dia pasti ngasih tanda dulu untuk dia ambil dulu. Dia akumulasi dulu. Beda dengan YP scalping ya. Kalau YP ya ketika ada yang arah ya dia ikutan gitu kan. Tapi kalau MG itu suka dia ngasih tanda itu, gua ada di situ, saya ada di situ gitu. Nah, baru biasanya besoknya dia suka di up atau nggak jualan. Ya jualannya mau di atas atau di bawah. Nanti harus kalau yang scalping ini kan ini jangan jadi swing ya. Harus scalping di sini ya. Ingat ya kalau saham-saham IPO itu jangan di swing ya. Nanti kalau swing, kalau udah ada candle-candle yang udah bisa dibentuk, nah baru itu bisa swing. Cuman kalau untuk baru ya scalping aja gitu. Nah, pertanyaan ini mau dijual di harga berapa, atau dia mau di up, atau dia mau jual di bawah. Nah itu kan. Cuma yang pasti kalau udah si M dia udah masuk, biasanya suka jualan ya. Dia suka ngasih tanda tuh, ketika masuk saya mau jualan gitu kan. Nah, yang menjadi saya penasaran itu adalah satu, si underwriternya adalah si YJ, yang kedua istilahnya si broker bandarnya lokalnya si MG. Nah ya teman-teman, itulah yang membuat saya langsung saya mau ngebahas emiten ini ya. Kalau foreign kan ya foreign nggak ada, foreign juga langsung jualan ya. Foreign aja langsung jualan, yang nampung adalah broker si MG ya. Nah itu teman-teman, jadi seperti itu ya. Saya pingin si istilahnya si MG ini mau lihat nih, bagaimana manuver dari di emiten ini ya. Kalau kalian udah cuan semuanya di emiten ini, udah cuan bungkus aja, karena jangan pakai swing, jangan pakai apa. Karena emang di saham IPO itu belum terbentuk secara teknikal, secara fundamental juga belum terbentuk. Jadi kalau cuan buat cabut aja, cuan cabut aja gitu ya. Nah, ini teman-teman kita juga pada bagus nih ya, pada keluar, langsung keluar. Ya saya akan pantau terus lab ini ya, karena saya melihat dari broker ini aja nih, broker si underwaternya si YJ, sama ada si bandar lokalnya ada si MG. Terlihat jelas di sini emang si MG yang nahan barang. Di sini juga terlihat jelas di sini frekuensi analisirnya tinggi banget ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sih ini diangkatnya ke atas ya, karena belum terbentuk kan, ini belum terbentuk secara teknikal, belum terbentuk, hanya terbentuk secara broker summary aja gitu kan. Oke, segitu aja, ciao ya.